untuk kita bincang firman Tuhan. Ya, baik. Mana ini? Tunggu. Tema kita hari ini khawatir dan takut. Itu salah satu bentuk kita tidak mempercayai Bapa kita di surga, kita tidak mempercayai Tuhan Yesus, dan kita merendahkan kemahakuasaan Tuhan. Jadi menyangkal bukan cuma seperti Petrus, aku nggak percaya, aku nggak pernah kenal dia, nggak cuma itu. Nah, salah satu bentuk saudara dan saya menyangkal kuasa Bapa di surga, yaitu ketika kita khawatir dan takut akan hidup ini, sehingga, dengar baik-baik, kita merendahkan kemahakuasaan Tuhan. Bahkan kalau saya mau katakan pakai kalimat yang jelek, orang yang khawatir dan takut menghadapi hidup ini berarti orang itu sedang menghina pencipta alam semesta. Catat, menghina. Menganggap Tuhan maaf bodoh, tidak berdaya, tidak sanggup menolong. Salah satu hal yang sangat menyakitkan hati ayah dan ibu, perhatikan ya, salah satu hal yang sangat melukai hati orang tua bukan ketika anak-anak tidak nurut, bukan. Salah satu hal yang sangat melukai hati orang tua ketika anak-anak tidak mempercayai orang tuanya lagi. 2 jam yang lalu, saudara, saya lagi ditelepon seorang suami dengan 3 anak yang ditinggal istrinya karena nggak tahan hidup dalam penderitaan. Lalu ada laki-laki yang menurut cerita anak-anak, mereka manggil saya kakek, lebih kaya, lebih mampu. Nah, dalam beberapa hari ini, kalau saudara ikut kemarin di Instagram, ya, yang sore, ada yang komen, kakek, kami sakit hati pada ibu. Nah itu, nah tadi 2 jam yang lalu, saya ditelepon ayah dari 3 anak ini. Nah, pekerjaannya sangat sederhana. Starling, sudah tahu Starbucks keliling itu, yang pakai sepeda. Nah, tadinya keluarga ini bukan keluarga Kristen. Satu hari ketemu saya di sebuah tempat, dia jadi security, ya jadi tim keamanan di sebuah mall di Jakarta Barat. Ringkas cerita, Tuhan jamah hidupnya. Nah, saudara, dalam cerita dia tadi 2 jam itu, bagaimana dia ingin mengatasi anak-anaknya supaya nggak benci ibunya, saya kaget. Saya salut pada suami seperti itu. Nggak ada suara di IG. Sebentar. Bagaimana ini caranya? Tes lagi. Nggak ada juga. Saya harus keluar berarti. Coba ya. Kali, Jeki ada suara di IG? Masih belum, Pak. Masih belum? Coba keluar Ya. dulu berarti ya. Belum. Coba. Tes 1 2. Yang di IG bagaimana? Suara sudah kedengaran? IG bagaimana suaranya kedengaran? Tolong jawab.
yang di IG bagaimana suaranya? Masih loading sini tapi Masih loading. belum muncul. Gimana yang di IG? Filipus sudah masuk. Seki, bagaimana? Halo IG, bisa dengar? Yang di IG bagaimana? Belum muncul juga suaranya. Aduh. Belum muncul Pak. Ini Belum Pak. Pak, belum Pak. Masih Ya loading videonya, masih Pak. Belum muncul. loading. Oh, IG belum muncul. Bagaimana ini caranya ya? Belum juga IG. Masih belum Pak. Masih belum juga. Coba keluar lagi. Sabar ya. Sekali lagi, Tuhan tolong supaya firman-Mu bisa disebarkan kemana-mana. Coba tes yang IG 1 2 1 2. Yang IG bagaimana? Sudah ada suara belum? IG? Tolong ditulis. Udah ada suara belum? Belum Alif? muncul, Pak, videonya. Masih ngeblank Pak itunya, videonya. Oh iya, aduh bagaimana ini? Jadi blank hitam ya. Oh, masih sama. Ya udah, kalau gitu IG-nya kita matiin atau bagaimana ini ya? Ganti ke Facebook aja ya. Facebook dengan Zoom, YouTube bisa ya. Oke, IG-nya saya matiin aja, nggak bisa ya. Belum bisa juga IG, belum keluar. Masih sama Pak. Nah, yaudah, kita matiin aja. Ya udah, ganti ke Facebook aja. Baik, saya lanjutkan. Nah, jadi tadi 2 jam yang lalu sebelum Zoom ini mulai, si bapak ini yang suami tinggal istrinya itu telepon. Ya dia cuma kerja Starling itu, Starbucks keliling istilahnya. Pakai sepeda, jual kopi, jual teh, macam-macam. Tapi bisa bersyukur. Itu saya kaget sekali. Dalam keadaan begitu sulit. Mereka cuma bisa sewa 1 kamar. Tidur berempat. Dia dengan 3 anaknya. Dan anak-anaknya itu rajin ikut dengar firman. Nah, kemarin sore waktu kita belajar keluarga bahagia, bumi jadi seperti surga. Nah, anak tertua namanya Rondi, itu telepon saya, kakek sedih setelah mendengar khotbah kakek tadi, mikirkan ibu kenapa dia ninggalin kami. Nah, saudara bayangkan, dalam sesulit itu hidup keluarga ini tetap tidak pernah menyangkal Tuhan. Tidak pernah. Tetap bersyukur. Dan mereka bisa berkata, Tuhan baik. 30 menit yang lalu sebelum mulai, ada seorang dari Cirebon, seorang istri, ya, dia telepon lama, lebih dari 10 tahun kami nggak kontak. Tiba-tiba dia kontak tadi pagi. Nah, terus dia cerita karena dia dengar YouTube saya kaget dengar cerita. Bayangkan, dalam keadaan adik kandungnya baru meninggal 2 bulan. Suaminya stroke. Suami sedang dirawat untuk pemulihan. Teman anaknya, teman baik anaknya cuma 1. Teman baik, kenal dari kecil. Punya bisnis ya interior design. Enggak tahu bagaimana.
teman anaknya ini bisa menipu keluarga ini. 3,5 miliar. Wih, saya kaget dengar cerita. Saudara, dalam keadaan seperti itu, mereka tetap bisa bersyukur. Nah, satu kalimat yang sebelum saya bilang, aduh sorry, Koden mau zoom ini. Dia berkata, Koden dalam keadaan semenderita itu, kami tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Dan kami tidak akan pernah berkata Tuhan tidak adil. Wih, luar biasa. Saudara, mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Ya, bagaimana selama ini dalam hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat, hal-hal yang menekan, hal-hal yang menjepit hidup. Jangan sekali-kali kekhawatiran dan ketakutan itu muncul. Jangan. Itu kita menghina Tuhan dan kita menyangka bahwa Bapa kita tidak maha kuasa. Perhatikan ini. Maka itu ayo dalam kehidupan kita sekarang ini belajar untuk bisa mengenal Dia sebagai Bapa yang baik. Saya ulangi lagi supaya tidak lupa. Senta, apa kabar? Lama nggak ketemu. Salah satu hal yang paling menyakitkan hati orang tua, ayah dan ibu. Salah satu. Kalau anak-anaknya meragukan kemampuan mereka sebagai papa mama untuk bisa menjaga, melindungi, memberi mereka makan. Maka ketika anak-anak meragukan papa mamanya, aduh sedih sekali. Nah tadi saya ceritakan, seorang suami yang ditinggal istrinya dengan 3 anak, hanya bisa sewa 1 rumah dari keluarga muslim, akhirnya percaya Tuhan Yesus. Dan bisa bersyukur, tidak menyalahkan Tuhan. Saudara bayangkan itu. Apalagi kalau di antara kita masih bisa ini, punya itu, bisa itu. Lalu kita merendahkan kuasa Tuhan. Oh, betapa menghina kita. Terima kasih dari Gorontalo yang memilih tema kita untuk belajar saat ini. Suatu hari Nabi Elia, saudara masih ingat di kisah raja-raja. Nabi Elia itu dalam keadaan ketakutan. Padahal sebelumnya, dia mengalami kemenangan yang hebat. Melawan 450 Nabi Baal. Masih ingat ya kisah itu? 450 Nabi Baal. Dikalahkan oleh seorang yang namanya Elia. Wah, kemenangannya besar. Bahkan waktu itu Elia melihat kehadiran Tuhan. Ketika Nabi Baal itu mempersembahkan korban. Lalu panggil dewa-dewa mereka untuk kirimkan api dari langit. Dikatakan dalam Alkitab dari pagi sampai sore 450 Nabi Baal ini berteriak. Tidak ada jawaban dari yang mereka sembah. Bahkan ditulis sampai mereka itu melukai tubuh mereka. Supaya dewa dan dewi yang mereka percaya itu berbelas kasihan. Sehingga mereka mendengar. Sehingga dewa mereka mendengar. Tidak ada jawaban. Setelah 450 nabi ini menyerah kalah. Lalu Elia nantang. Dia bangun mezbah. Dia persembahkan korban. Potong-potong daging korban. Ditaruh di atas mezbah itu. Bahkan Elia nantang. Tuangkan air sebanyak-banyaknya. Bagaimana kalau ada air bisa ada api yang menyala. Tapi itu iman Elia yang luar biasa. Diturutin. Disiram korban itu dengan air sebanyak-banyaknya. Lalu Elia dengan sederhana
berseru memanggil Yahweh Elohim. Yang hidup itu sekali panggil, tiba-tiba turun api dari langit, membakar habis korban itu, dan mengeringkan air yang begitu banyak, dituangkan, ditumpahkan di atas mezbah itu. Dahsyat bukan? Saudara, enggak lama kemudian, seorang ratu namanya Isabel marah, enggak terima, sebab nabi-nabi Baal yang dia percaya dikalahkan oleh Elia. Lalu istri raja ini mengancam dengan ancaman keras untuk mengejar dan membunuh Elia. Saudara, Alkitab mencatat Elia ketakutan. Sampai dia sembunyi. Wah, di sini kita melihat ternyata mujizat yang begitu hebat tidak bisa membuat iman Elia tetap percaya kepada Tuhan. Enggak. Waduh, ngeri sekali. Saudara, bayangkan Elia ketakutan. Dia mulai meragukan Tuhan. Padahal baru lihat mujizat. Maka itu jangan anggap enteng. Kekhawatiran dan ketakutan itu pasti kita sedang menghina Tuhan. Masih ingat Israel yang dipimpin oleh Musa? Ketika mereka melihat fakta, laut yang di depan mereka langsung terbelah. Masih ingat itu ya? Begitu laut itu terbelah, mujizat yang kedua. Baca baik-baik kitab Keluaran. Dasar laut itu kering. Itu luar biasa. Semua kita masih ingat. Hujan baru turun sebentar. Sudah becek di mana-mana. Bahkan ada yang banjir. Ketika kita menunggu tanah itu kering dari beceknya bekas hujan. Itu kan perlu waktu beberapa hari baru bisa kering. Nah, laut yang di depan mereka itu seketika itu juga kering. Catat. Itu mujizat yang kedua. Mujizat yang pertama, ketika mereka melihat laut itu terbelah. Dan belahan laut itu, saudara perhatikan, di kiri kanan dinding air ya yang mereka lewati itu tidak ada pembatasnya. Bayangkan sebentar, ayo. Aduh, kalau saya ngelihat itu, mungkin kalau saya ada di situ, saya jadi lemes, nggak bisa jalan. Karena apa? Melihat ikan besar, ikan kecil berenang di kiri kanan saya. Dan tangan saya bisa saya masukkan ke air itu. Bayangkan ya. Airnya nggak tumpah. Ayo. Mungkin juga kalau ada yang shock bisa ngompol itu. Kencing di celananya, maaf. Karena air ini nggak ada dindingnya, tapi nggak tumpah. Mujizat kedua, dasar laut itu kering, itu tercatat. Dan mereka menyeberang. Begitu mereka sampai ke seberang, Alkitab menulis tentara Firaun masuk. Bisa mengejar mereka, tapi lagi sekali. Begitu semua Israel sudah sampai ke seberang, tiba-tiba mujizat berikut. Laut itu kembali nutup. Dan tidak ada tentara Firaun yang selamat. Dalam berapa bulan terakhir, saudara, dengan teknologi yang canggih, ternyata para ahli menemukan di dasar Laut Merah itu ada sisa-sisa roda kereta, ya sisa-sisa senjata
Ini dengan teknologi yang luar biasa. Oh, waktu saya melihat video itu, hebat Alkitab. Tapi baru beberapa hari, belum seminggu setelah mujizat yang begitu hebat mereka alami. Mereka kehabisan air, haus di padang gurun. Alkitab menulis mereka maki-maki Musa. Mereka marah-marah kepada Tuhan dan lain-lain lagi. Bayangkan. Belum seminggu, baru 2-3 hari mereka lolos dari serangan tentara Firaun yang pakai kereta kuda. Dan mereka cuma jalan kaki. Baru 2-3 hari. Mereka bisa ketakutan. Mereka bisa khawatir. Saudara, di sini kita melihat betapa Bapa kita di surga itu pribadi yang sangat sabar. Aduh, kalau saya nggak sabar sudah. Dimaki-maki, cadar. Bukan cuma Musa yang dimaki-maki. Tuhan pun dimaki-maki. Ampun dah, kurang ajarnya ini. Nah, dengan 2 contoh ini, Elia dan Israel, maka kita menemukan orang yang baru mengalami mujizat itu bisa nggak percaya Tuhan lagi loh sekarang. Aneh bukan? Dan itu terbukti. Maka itu mari kita lihat Yohanes 2 ayat 23 mulai. Yohanes 2 mulai ayat 23. Maka itu ayo dalam hidup kita betul-betul belajar untuk mempercayai Tuhan. Yohanes 2 mulai ayat 23. Kita lihat ini. Dan sementara Tuhan Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah. Lihat, banyak orang, enggak sedikit, banyak orang percaya dalam namanya. Wah, kalau kita cuma mendengar kalimat banyak orang percaya dalam namanya, wah, mujizat ini luar biasa. Semua kita ikut senang karena banyak orang yang percaya dalam namanya. Tapi motivasinya salah. Lihat kalimat berikut. Mengapa banyak orang yang percaya Yesus dalam namanya? Nah, ini motivasi. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Oh, ternyata percaya Tuhan Yesus, kalau motivasinya hanya ingin melihat mujizat, itu gak akan kuat. Nah, itu contoh tadi. Nabi Elia, lihat mujizat, api turun dari langit. Israel menikmati mujizat, laut terbelah tanpa dinding, airnya tidak tumpah. Daratannya, dasarnya langsung kering, dan sebagainya. Nah, ini yang berbahaya. Percaya kepada Yesus cuma kalau karena ingin lihat mujizat, kalau istilah saya makan gratis, percuma. Nah, percaya model ini kalau ada aniaya, kalau ada kesulitan, biasanya mulai maki-maki Tuhan. Kekhawatiran dan ketakutan itu muncul karena percaya dengan motivasi ingin lihat mujizat. Maaf, ya, ini fakta. Contoh, ada anak-anak muda rajin ibadah, ada, ya, karena calon mertuanya minta, kalau kamu tidak ikut ke gereja, kami nggak akan beri anak kami kepadamu. Ya, daripada nggak dapat anaknya, ya ikut saja ke gereja. Ada toh orang seperti itu. Ada lagi yang lain. Ada orang rajin ibadah karena lagi cari utangan. Maaf ini.
Nah kebetulan yang mau diutangi itu rajin ke gereja. Bisa toh terjadi seperti itu. Dan banyak lagi alasan-alasan yang motivasinya salah dalam percaya mengikut Yesus. Ayo kita jujur. Maaf ya anak-anak saya warga binaan. Papi ngomong ini ya. Bersyukur Pak Andreas dengan tim berjuang. Senin, Rabu, Jumat ada ibadah via Zoom ini. Terima kasih kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan fasilitas. Terima kasih kepada ibu, bapak petugas yang dengan setia, dengan rutin mengizinkan kita untuk ibadah dengan fasilitas yang ada di LP masing-masing. Terima kasih. Nah, karena pemerintah begitu memperhatikan kita warga binaan, maka ada absensi untuk ikut belajar Senin, Rabu, Jumat. Enggak salah. Itu ditawarkan oleh negara. Kalau saudara warga binaan dan rajin ikut ibadah Senin, Rabu, Jumat yang Kristen, yang Nasrani dan isi absen, maka itu bisa jadi poin tambah untuk dapat remisi dan fasilitas yang lain. Bagus. Tapi kalau saudara rajin ibadah Senin, Rabu, Jumat, maafkan papi ya, anak-anak dengarkan, maafkan. Motivasinya hanya untuk ngisi absensi, tetapi saudara kalian semua tidak ingin belajar mengenal Tuhan lewat ibadah walaupun via Zoom ini. Hati Tuhan sedih karena motivasinya salah. Kemarin saya dengar berita sambil menunggu ya jam ibadah. Wah, ketangkap 7 pengedar ya narkoba. Nah, yang menyedihkan dari 7 pengedar itu 4 itu residivis. Dari 4 itu 3 orang baru bebas seminggu yang lalu. Aduh, ketangkap lagi. Saya tuh sampai gak mikir kenapa mereka-mereka ini. Maka itu, gunakan kesempatan. Mumpung anak-anak, saudara-saudara masih ada di tempat yang gak enak ini. Tetapi seminggu 3 kali itu Zoom-nya. Belum ibadah-ibadah yang onsite, yang langsung. Dari gereja ini, gereja itu mengunjungi kita masing-masing. Seminggu bisa berapa kali. Nah kalau kalian sudah bebas, yakin tidak akan bisa punya waktu sebanyak ketika masih di dalam. Untuk belajar firman Tuhan. Untuk ibadah seindah ini gak bisa. Karena nanti kalau semua sudah bebas, hidup penuh tanggung jawab, penuh kesibukan, sehingga nggak bisa dapat waktu sebanyak masih di dalam. Betul tidak? Nah, gunakan waktu ini. Motivasi, tadi ada yang komen bagus. Dari Cirebon, banyak orang yang mengikut Tuhan punya motivasi yang benar. Betul, ada yang benar. Ya, ayo kita mulai hari ini serius dengan Tuhan. Ayat 24. Apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Walaupun banyak orang yang percaya dia. Banyak loh, kesannya luar biasa. Lihat ayat 24 Yohanes 2. Ini menyedihkan. Walaupun cukup banyak orang yang percaya Tuhan Yesus. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Wah, ini kalau istilah orang muda bertepuk sebelah tangan. Saudara, bertepuk itu kan harusnya 2 tangan begini. Nah, kalau bertepuk sebelah tangan capek karena nggak ada lawannya. Nah, kalau kita percaya Yesus hanya karena
menikmati mujizat tanda-tanda heran yang dibuatnya, perhatikan, Tuhan Yesus nggak suka. Karena menurut ayat 24 ini, kita nggak boleh hanya percaya Yesus, tapi ternyata Tuhan Yesus pun ingin mempercayakan dirinya kepada kita. Wih, ini luar biasa. Ingin mempercayakan dirinya kepada kita. Saya terharu sekali. Apa itu kata lain? Tuhan Yesus ingin mempercayakan dirinya kepada kita. Begini, saya beri ilustrasi. Saudara, kalau saudara terpaksa mendadak harus pergi, tidak ada persiapan. Nanti siapa yang ngurus rumah ini? Misalnya saudara sedang sendiri. Pasti saudara cari seseorang yang saudara percaya dan dia pun percaya saudara untuk meninggalkan kunci rumah. Betul tidak? Wajar karena mendadak gak ada persiapan. Nah, tolong coba saudara tanya, kira-kira persyaratan apa yang saudara akan ambil untuk mencari seseorang yang saudara bisa percayai untuk titip kunci rumah? Pasti ada persyaratan itu. Maaf, saya cuma beri contoh. Ternyata satu-satunya orang yang waktu itu saudara bisa temukan adalah tetangga saudara. Maaf. Yang mantan maling. Tapi dia sudah tidak ketahuan maling lagi selama 25 tahun. Harap ngerti ilustrasi ini. Ayo jujur. Walaupun saudara sudah kenal tetangga ini selama lebih 30 tahun. Dan 25 tahun terakhir enggak kedapatan, enggak kedengaran dia mencuri lagi. Maaf, saya cuma tanya. Kira-kira saudara berani nitipkan kunci rumah enggak kepada tetangga yang seperti itu? Enggak usah dijawab. Ini hanya contoh. Nah, ternyata Tuhan Yesus itu punya rumah. Istilahnya ilustrasi. Yang di dalamnya ada harta benda kekayaan yang luar biasa. Kira-kira ada nggak di antara kita yang bisa Tuhan Yesus percayai untuk dia nitipkan kunci rumahnya? Yang di dalam rumah Yesus ada begitu banyak harta benda. Coba jawab. Nah, jadi Yohanes 2:24 itu nggak cukup hanya percaya Yesus karena Tuhan Yesus ingin mempercayakan dirinya kepada kita. Saya baca lagi. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Mereka siapa? Mereka yang percaya Yesus dalam namanya. Tapi Yesus gak bisa mempercayakan dirinya. Karena ia mengenal mereka semua. Nah, ada komen dari Nabiri. Ya, mana ini kok hilang? Fen, tulisanmu kok gak ada di sini? Ya, coba. Oh, ini dia. Pengajaran ini membukakan roh ngomel Israel masih ada di dalam hidup orang Kristen yang rajin ibadah. Betul. Yang masih rajin melayani, masih rajin memberi perpuluhan dan lain-lain. Tapi motivasinya untuk mendapat berkat, bukan untuk mempererat hubungan dengan Papa. Betul. Maka itu saudara, kita harus tahu rajin ibadah, aktif pelayanan, belum tentu mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Maka itu Tuhan Yesus tidak bisa mempercayakan dirinya kepada kita. Enggak bisa. Aduh,
Ayo kita belajar untuk mempercayakan diri Yesus kepada kita dengan kondisi yang luar biasa. Saya cuma cerita ya saudara. Saya nggak tahu saudara akan menilai apa. Saya juga heran, banyak orang yang heran. Ya, saya percepat. 26 Maret itu hari Jumat. Saya berangkat ke Amsterdam. Maret. Ya. 27 tiba, 27 ada pelayanan, 29, 28, 30. Nah, 30 Minggu malam saya terbang dari Belanda ke Italia. Ada pelayanan di sana. Di Italia 4 hari, lalu balik ke Belanda lagi. Belanda 4 hari, lalu berangkat ke Perancis. Saya cuma ceritanya pelayanan lagi. Ya, 5 hari di Perancis, balik ke Belanda lagi. Dari Belanda kami naik mobil ke Jerman, ke Polandia, ya, ke Hungaria. Setelah 8 hari balik ke Belanda lagi. Terus begitu sibuk. Woi, Desri, orang Timika hadir. Tanggal 30 April saya balik ke Jakarta. Tiba tanggal 1 Mei. Tiba 1 Mei langsung ada pelayanan. Tanggal 2 Mei ada seminar 2 sesi. Itu hari Jumat. Tanggal 3 Mei hari Sabtu ada seminar 2 sesi. Tanggal 4 Mei itu hari Minggu ada ibadah 2 kali. Malamnya hari Minggu tanggal 4 Mei saya pulang ke Napire. Tiba tanggal 5. Tanggal 8 ke Surabaya dan tanggal 9. 2 hari di Surabaya, tanggal 10 ke Kediri. Ya, tanggal 10 sore ada KKR, 11 pagi itu hari Minggu ada ibadah, Minggu siang kami ke Bojonegoro. Ya, dari Kediri. Ada ibadah sore. Hari Senin ada 3 sesi seminar. Itu hari besar tanggal 11 Mei itu. 12 ya. Nah, 12 malam kami ke Jakarta naik kereta api. Tanggal 13 Mei malam saya terbang ke London, ke Inggris. Ada lagi kesibukan di sana. Tanggal 13, 14 nyampe. Seminggu di Inggris tanggal 21 Mei saya ke Belanda. Ya, sibuk di Belanda. 25 Mei itu Minggu. Setelah ibadah 2 kali Minggu, malam saya balik ke Jakarta. Tanggal 26 malam, hari Senin, sore lah, 17.35 saya tiba di Jakarta. Enggak sempat pulang ke rumah karena 3 jam kemudian, jam 21 hari Senin, saya terbang ke New York. Sekian 25 jam. Nah, dari New York saya sibuk. Langsung ke Philadelphia, ke Washington DC, ke Las Vegas, ke LA. Tanggal, tunggu dulu sampai lupa saya. 20 tanggal 6. Entar. Saya tiba di Jakarta lagi tanggal 6 malam. Jam setengah 9. Sibuk. Nggak sempat tidur. Tanggal 7 Juni kemarin. Saya dengan istri saya terbang ke Timor Leste, ke Dili. Take off-nya jam 5 subuh. Jadi jam 3 subuh kami sudah berangkat ke bandara. Sampai hari ini kami masih ada di Dili. Bayangkan. Kalau saudara mikir perjalanan seperti ini. Betapa dahsyatnya Tuhan mempercayai saya. Tuhan mempercayakan diri untuk melakukan pekerjaannya yang luar biasa ini. Jangan mikir yang macam-macam. Ini betul-betul pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Maka itu, siapapun kita, saya harap anak-anak saya, warga binaan, jangan merasa, ya kan enak aja, papa kan di luar, kami di dalam. Tidak, walaupun saudara di dalam. Percayalah kalau Tuhan Yesus sudah bisa mempercayakan dirinya kepada saudara. Maka ada perkara-perkara besar juga yang terjadi. Masih ingat Pak Nelson Sembiring?
Saya kalau menyebut nama ini, aduh, betapa hebatnya Tuhan Yesus bisa mempercayakan dirinya kepada Pak Nelson Sembiring. 10 tahun menjalani hidup di tempat yang tidak ada orang suka. 10 tahun. Istri meninggal, nggak bisa apa-apa. Anak kecewa, nggak bisa apa-apa. Tapi di dalam penjara di LP Porong, Jawa Timur, Pak Nelson Sembiring jadi berkat. Tuhan mempercayakan hal-hal ajaib, bisa buka pabrik tahu tersehat. Bukan cuma di Indonesia tapi di dunia. Dan pabrik tahunya masih ada sampai hari ini. Ayo kita perhatikan betapa hebatnya Tuhan yang berani mempercayakan dirinya kepada kita yang percaya kepada Dia. Jadi kalau kita masih punya kekhawatiran dan ketakutan, ya pasti nggak mungkin Tuhan bisa mempercayakan dirinya kepada kita. Lah kita nggak percaya Dia, masih ragu-ragu, masih khawatir, masih takut. Nah ini ada yang komen. Iya, hebat sekali. Yang komen ini, mana tadi? Kok komennya nggak bisa dilihat ya? Komennya. Kristo kok komenmu nggak bisa kebaca di sini ya? Di mana? Oh ini dia. Coba. Mau nggak mau? Nggak bisa kebaca Kristo komen. Ya. Saudara perhatikan betapa hebatnya Tuhan kita. Ayo dari Lembang ada komen. Ya kita pun bisa dipakai Yesus untuk melakukan perkara-perkara besar bagi dunia melalui kita dimanapun kita berada. Betul. Karena ini oh ya ini baru keluar. Wow urus firman terus. Nggak punya gereja. Nggak punya gaji. Terus golek duit kapan? Loh, tiap kok uang itu gak usah dicari. Dia datang sendiri. Sama seperti orang yang menabur, gak usah takut gak panen. Kalau kita rajin nabur, pasti kita menuai. Jadi gitu, gak usah takut. Oke ya? Yang penting, Tuhan Yesus berani mempercayakan dirinya kepada kita. Maka itu ingat tema yang dipilih oleh saudara kita dari Gorontalo. Bahwa kalau saudara masih punya rasa khawatir dan takut menghadapi hidup ini, ternyata saudara sedang menyangkal Yesus. Sedang tidak percaya kuasa Tuhan dan saudara sedang merendahkan dan menghina Papa kita. Bertobat. Jadi dosa itu nggak cuma berzina, membunuh, mencuri, merampok, dendam, dan sebagainya. Salah satu dosa besar, saudara tidak mempercayai Bapa di surga dalam nama Yesus, maka itu timbul khawatir dan takut akan hidup ini. Bertobat. Jadi kita harus tahu bagaimana Dia ingin mempercayakan dirinya kepada kita. Kembali ke ayat 24. Kalimat terakhir di ayat 24 Yohanes 2 ini penting untuk kita pelajari ya. Ya. Mengapa Yesus sendiri tidak bisa mempercayakan dirinya kepada mereka yang sudah percaya Dia? Karena Tuhan Yesus mengenal mereka semua. Lihat ini. Karena Tuhan Yesus mengenal saudara dan saya. Kenal. Tahu. Sama seperti saudara kalau ingin mempercayakan kunci rumah. Saudara harus kenal orang itu. Dan tahu karakternya. Tahu sifatnya. Tahu kebiasaannya. Betul? Kalau saudara tahu dia itu nggak jujur. Nggak usah yang lain-lain, nggak jujur dulu. Nggak mungkin saudara bisa mempercayakan kunci rumah kepada orang itu.
Ayo kita harus, dari Nganjuk. Papi Den terbangnya lebih tinggi, lebih jauh dari burung elang. Oh, yang naik pesawat, Mas. Oke. Nah ini yang kita harus tahu. Kira-kira hari ini mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Tuhan Yesus itu menilai hati kita. Ya, dengar. Tuhan Yesus itu kalau menilai hati kita, itu sedalam apa? Lalu Tuhan Yesus sudah menilai kita dengan kriteria apa untuk bisa dipercayai? Ayo kita periksa hati kita. Kira-kira. Lagi sekali anak-anak yang saya kasih warga binaan dimanapun saudara berada. Dan semua kita yang ikut gabung. Coba kita jujur. Sampai bulan Juni 2025 ini. Kira-kira Tuhan sudah sepercaya apa kepada kita? Ayat 25. Ya, ayat 25. Hanya kita yang tahu dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepada Yesus tentang manusia. Tidak perlu. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Wih, luar biasa. Ini dia. Dari Denpasar ada komen. Gak percaya papa sama dengan menempatkan papa di bawah kaki kita. Ya, padahal firman-Nya mengajar untuk kita menginjak musuh. Ayo kita belajar. Saudara, tanya kepada diri sendiri. Nah, menurut ayat 25 ini, maaf ya, bagi yang masih belum tahu supaya tahu. Ternyata ada kebiasaan yang salah dan fatal salahnya di dalam gereja Tuhan. Apa itu? Mendoakan orang lain. Setelah kita tahu ayat 25 Yohanes 2. Ternyata mendoakan orang lain itu tidak berlaku. Artinya tidak ada gunanya. Loh kenapa? Kalau kita mendoakan si A, si B, si C dan sebagainya. Itu kan kita memberitahu Tuhan tentang si A, si B, si C itu. Nah setelah kita beritahu Tuhan keadaan si A, si B, si C itu. Pasti kita berkata, Tuhan tolong saudara saya A. Berkati saudara saya B. Buka jalan untuk saudara C. Kan begitu. Nah ini konsep yang salah. Ternyata Tuhan tidak butuh kesaksian kita tentang si A, si B, si C. Sehingga kita berharap setelah kita mendoakan si A, si B, si C, maka Tuhan akan menjawab permasalahan mereka. Pertanyaannya, mau nggak Tuhan kita suruh-suruh untuk menolong si A, si B, si C? Tolong jawab. Nah sejak saya ngerti ayat ini, kalau ada orang minta, tolong Pak Pendeta doakan saya. Saya bilang, yang menjawab itu bukan karena doa saya. Hidupmu sendiri sudah beres atau belum di hadapan Tuhan? Aduh. Coba perhatikan. Jadi doa itu enggak. Bahkan dalam beberapa gereja, hamba Tuhan itu punya kuasa. Si pendeta A itu punya otoritas hebat, punya urapan. Minta dia doakan. Bertobat. Sehebat apapun seorang hamba Tuhan. Setelah kita tahu Yohanes 2:25. Maka Tuhan tidak akan tunduk pada perintah si hamba Tuhan. Sehebat apapun kuasanya. Tidak.
Jadi Tuhan menjawab doa kita bukan karena siapa yang mendoakan. Tuhan menjawab doa kita karena hidup kita diperiksa hati kita. Ayo kita bertobat. Serius. Jadi kalau ada di antara saudara pernah kecewa dengan saya karena saudara minta saya doakan dan saya tidak mendoakan, saya harap hari ini mengerti. Karena Tuhan tidak butuh kesaksian saya tentang saudara. Tuhan tahu sendiri siapa dirimu. Jadi nggak perlu pakai perantara supaya dia doakan supaya enggak. Ada gereja yang punya doktrin aneh. Pengantaranya orang-orang sudah meninggal. Dikira orang yang meninggal itu bisa mendoakan si A, lalu Tuhan menjawab. Yang orang hidup aja nggak didengar Tuhan, apalagi orang mati, ngawur aja itu. Ayo bertobat. Jadi nggak ada perantara doa, harus kita sendiri. Tidak. Bahkan Maria, ibu Yesus pun tidak ada ayat yang mengatakan dia jadi pengantara. Nggak ada. Cukup Tuhan Yesus. Jadi ngerti ya, mulai hari ini Tuhan tahu isi hati kita. Coba baca lagi ayat 25. Ini supaya yang suka minta didoakan itu berubah. Enak saja saudara nggak mau bertobat lalu minta orang lain doakan supaya Tuhan tolong saudara. Enak saja. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepada Yesus tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ya sudah, doalah sendiri. Bereskan kalau kamu nggak beres. AYT. Dan tidak membutuhkan siapapun untuk memberi kesaksian tentang manusia. Sebab Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Oke, BIS. Tidak perlu orang memberi keterangan kepada Yesus. Memberi keterangan tentang siapapun, nggak perlu. Sebab ia sendiri tahu apa yang ada di dalam hati manusia. TSI. Dia juga tidak membutuhkan siapapun untuk memberitahukan kepadanya tentang orang lain. Ya, saya ulang ya. Dia juga tidak membutuhkan siapapun untuk memberitahukan kepadanya tentang orang lain. Karena Yesus sudah tahu semua yang ada di dalam hati manusia. Bayangkan, mau minta doa apa? Tolong ya gereja-gereja yang masih biasa, mari kita doakan. Ayo tolong doakan, gak bisa. Urusan sendiri dengan Tuhan. MLT. Dan karena dia tidak mempunyai kepentingan bahwa seseorang harus bersaksi tentang manusia. Gak punya kepentingan. Karena dia sendiri mengenal apa yang ada dalam manusia. Ya, VMD-nya atau BEMK-nya. Kita lihat ya. Ia tidak memerlukan siapapun untuk memberitahu kepadanya mengenai manusia. Sebab ia tahu yang ada dalam hati manusia. Ya sudah. Oke. FIA. Oh, ayat 24-nya. FIA. Coba kembali 24. Ini keren, saudara. Tetapi Yesus sendiri mempercayai mereka sebab tetapi Yesus sendiri tidak mempercayai mereka sebab Yesus mengenal hati manusia sampai ke lubuk hatinya, sampai ke dasar hati yang paling dalam. Dia sendiri sudah tahu bahwa manusia itu mudah berubah pendirian. Ini FIA-nya. Saudara, maka itu pendirian yang khawatir dan takut menghadapi masalah dan menghadapi hidup itu membuat Tuhan jadi tidak berkuasa karena ketakutan dan kekhawatiran kita.
Ayo hari ini kita bertobat. Haleluya. Terima kasih Bapak. Jadi kenapa kita masih takut? Kenapa kita masih khawatir menghadapi hidup ini? Karena kita belum kenal Papa kita. Ingat tadi seorang ayah yang harus besarkan 3 anak sendiri. Hanya jual Starbucks keliling pakai sepeda. Tapi anak-anaknya diajar untuk percaya Tuhan. Aduh, itu luar biasa. Saudara, ayo hari ini kita betul-betul merubah konsep hidup kita. Kalau kita kenal seseorang, maka kita akan percaya pada orang itu. Dan kalau kita kenal dia itu orang hebat, maka kita nggak perlu khawatir atau meragukan siapa dia. Nggak perlu. Maka itu penting sekali mulai hari ini dalam hidup kita untuk betul-betul menyadari Papa kita itu luar biasa. Ada yang tanya dari Gorontalo. Berarti kalau kita mendoakan orang tua atau anak itu salah ya Pak? Mendoakan supaya mereka diberi kesehatan. Salah. Nah kalau ingin orang tua kita sehat, anak kita sehat, bukan didoakan. Tapi diajari pola hidup sehat. 1, pola makan. Jangan yang goreng-gorengan, semua gorengan. Pagi nasi goreng, siang kerupuk tempe goreng, malam gorengan lagi. Ya bagaimana mau sehat kalau konsumsi kita lemak, minyak yang gak sehat. Ajari pola hidup sehat, makan yang direbus. Pisang rebus, ya ubi rebus, sukun rebus. Semua yang rebus itu sehat saudara. Kurangi karbohidrat kalau umur kita sudah kepala 4. Nasi kurangi, tepung, roti. Usahakan tidak ada lagi. Sayur-sayur rebus itu lebih sehat. Jangan gorengan. Bagaimana minta sehat? Lambungnya sering sakit, asam lambung naik. Makananmu gorengan dan sambal, rica terus. Nggak bisa didoakan. Coba bayangkan. Tuhan mau membuat sehat bagaimana kalau mulut kita rakus. Jadi bukan didoakan supaya sehat. Juga anak supaya pintar. Bukan didoakan. Ajari mereka rajin belajar. Jangan main game terus, main HP terus. Bagaimana? Anak yang gak pernah belajar main HP pagi, siang, sore, malam. Tuhan minta supaya kita doa. Tuhan buat anak saya pintar. Ya Tuhan gak bisa jawab. Hidup dendam terus, punya musuh, susah mengampuni, gak akan sehat hidup. Jadi jangan mendoakan, tapi mengajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Yang tanya jelasnya, jadi bukan mendoakan. Suami istri mau cerai, ayo kita berdoa. Oh Tuhan tolong, ayo kita usir roh perceraian. Gak bisa. Dari dulu Tuhan gak suka orang bercerai, dia benci. Terus gimana? Kalau saudara ketemu keluarga yang mau cerai, bacakan firman. Nasihati, pakai firman. Bacakan syarat suami itu apa, bacakan syarat istri itu apa. Setelah mereka dua membaca, lalu tanya, mana yang kalian langgar? Nah di situ baru ada pemulihan. Karena Tuhan tahu hatinya. Teman kita kontrak rumah mau habis, nggak bisa kita doakan. Di surga nggak ada duit, duit ada di dunia kok. Nah, tanya mereka, ajari mereka untuk manajemen keuangan dengan baik. Ya, ajari. Mungkin waktu mereka punya duit, nggak sisakan duit untuk bayar kontrak rumah, tapi belanja yang enggak. Ya, jangan salahkan Tuhan. Nggak bisa masalah kontrak rumah habis, kita doakan, nggak bisa. Harus kita yang bertanggung jawab. Maka itu khawatir dan takut harus kita buang jauh-jauh. Oke, sebelum kita akhiri. Ada yang mau tanya di sini? Ayo cepat. Yang di Zoom, yang di Facebook, karena Instagramnya nggak jalan. Ada? Mau berubah ya? Jangan takut, jangan khawatir lagi karena itu menghina Tuhan, itu menyangkal Tuhan karena kita nggak percaya Dia. Oh, Tuhan kita luar biasa, memberkati kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan.
dengan cara mengenal dia. Pokoknya luar biasa loh saudara, kalau kita bisa ya dibawa untuk makin kenal Papa, percaya dia, wah hidup ini sungguh luar biasa. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Jangan ada lagi di antara kita yang menjadi penyangkal Tuhan karena kita meragukan kekuasaan Papa kita. Ayo, jangan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Selamat